Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah doa pagi ini. Biarlah damai sejahtera bagian dari Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mari kita angkat pujian kita. Kita nyanyikan dari nyanyian tambahan Ku Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Nyanyian tambahan Seperti Wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu.
dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Nyanyian rohani 337, jiwaku haus. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hati yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia ku mau setia, ku mau setia, setia selamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Pagi hari ini Engkau memberi perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan kepada kami Tuhan. Terlebih kesempatan untuk kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Karena kami merasa kami tidak mampu, kami tidak berdaya menghadapi segala sesuatu Tuhan. Penuh kelemahan, kekurangan, tidak layak, tidak mampu kami. Mohonlah uluran tangan belas kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Urapilah kami Tuhan pagi hari ini. Saat kami membaca firman, urapi Tuhan. Saat berdoa menyembah Engkau, biarlah doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu Tuhan. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati bagi kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi saat kami membaca firman, saat berdoa menyembah Engkau. Lewat roh ngantuk, roh jahat, najis, kersati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, mohonlah kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.
Puji Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik pasal 13. Kitab 2 Tawarik pasal 13. 2 Tawarik pasal yang ke-13 kita baca. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam, menjadi rajalah Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikhaya, anak Uriel dari Gibea. Dan ada perang antara Abia dan Yerobeam. Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan. Sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Abia berdiri di atas gunung Zemaraim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata, "Dengarlah kepadaku, Yerobeam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam? Tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit memberontak melawan tuannya. Petualang-petualang orang-orang Dursila berhimpun padanya. Mereka terlalu kuat bagi Rehabeam bin Salomo yang masih muda dan belum teguh hati dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud, karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi ilah. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu, dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain, sehingga setiap orang yang datang untuk ditahbiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Tetapi kami ini, Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah melayani, dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya. Yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Lihatlah, pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, janganlah kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda
dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri. Dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Abia mengejar Yerobeam dan merebut daripadanya beberapa kota, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya, dan Efron dengan segala anak kotanya. Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia sehingga ia mati. Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil 14 istri dan memperanakkan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan titah-titahnya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Ido. Puji Tuhan. Kitab 2 Tawarik pasal 13 ayat 1 sampai 22 ya. Ini tentang Raja Abia ya. Tentang Raja Abia ya, yaitu saudaraku anaknya Rehabeam ya. Ini tentang Raja Abia ya, anak daripada Rehabeam ya, atau cucunya Salomo ya. Raja Abia dikepung dan diserang oleh Yerobeam bersama dengan orang Israel ya. Raja Abia diserang atau dikepung oleh Yerobeam bersama dengan Israel ya. Jadi Raja Abia tadi dengan pahlawan perangnya 400.000 orang ya. Abia dengan 400.000 orang, sedangkan Yerobeam dengan 800.000 orang ya. Jadi 2 kali lipat lebih besar ya. Ini ya. Jadi musuh 2 kali lipat lebih kuat ya, lebih besar ya. Semoga kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Tetapi kita lihat tadi bahwa Raja Abia bersama Yehuda menang ya. Raja Abia bersama dengan Yehuda menang melawan Yerobeam dengan 2 kali lipat kekuatannya ya. Puji nama Tuhan. Nah, lalu sekarang kenapa mereka bisa menang ya? Kalau secara logika nggak mungkin ya. 400.000 lawan 800.000 ya matilah yang 400.000 ya. Ya mati saudaraku ya. Jadi 2 orang bisa membunuh 1 orang ya kalah, itu logika. Tapi Abia dengan 400.000 orang menang. Nah, kenapa? Itu tadi pertanyaannya. Nah, jawabannya dikatakan tadi. Tadi kita lihat dulu, saudaraku, kenapa Yerobeam dengan 800.000 orang bisa kalah. Itu dulu ya. Nah, nanti baru kenapa Abia bisa menang. Yuk, kita lihat. Kenapa Yerobeam dengan 800.000 orang bisa kalah? Ya, nah, jawabannya yaitu karena ya
ayat 9, mulai ayat 8 itu ya. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud. Karena jumlah kamu besar, wah kami hebat. Ya ini, jadi kalah. Oh kami hebat, besar. Ya. Lalu karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi ilah. Ya. Jadi kami hebat. Nah, ini kesombongan. Ya. Lalu bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain. Ya ini. Jadi imam-imam Tuhan, orang Lewi disingkirkan, ya. Tidak boleh beribadah melayani, ya, disingkirkan, ya. Ya, jadi itu sama dengan tidak setia. Ya. Jadi kekalahan saudaraku dialami oleh Yerobeam. Saudaraku, walaupun dia besar, ya, karena tadi sombong, ya, merasa besar dan tidak setia. Ya. Imam-imam Tuhan disingkirkan, ya, orang Lewi disingkirkan. Ya, itu berarti tidak setia. Nah, ini sekarang bagi kita. Jadi walaupun secara jasmani nampak ya besar itu berarti hebat, kaya, punya semuanya, kedudukan bagus, pekerjaan bagus. Nah, tapi kalau tidak setia, ya, sombong dan tidak setia, maka pasti akan kalah. Pasti akan kalah, ya. Menderita kekalahan itu berarti menderita kerugian. Ya. Jadi tidak setia itu kalah, rugi. Ya. Semoga kita. Nah, sebaliknya Raja Abia atau Raja Yehuda dengan 400.000 orang bisa menang. Kenapa? Nah, itu ayat yang ke-10. Ya, di sini. Jadi letak kemenangan itu di mana? Padahal secara jasmani enggak mungkin. Ya, kekuatan musuh double. Tapi bisa. Ya, inilah. Bagaimana, ya? Kenapa bisa menang? Ayat 10. Tetapi kami ini Tuhanlah Allah kami dan kami tidak meninggalkannya. Nah, itu setia. Kami tidak tinggalkan Tuhan, setia. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya. Ya, puji Tuhan. Jadi, saudaraku, Raja Abia bisa menang walaupun secara logika nggak mungkin, ya, tapi dia bisa menang itu karena tadi dikatakan ayat 10, kami tidak meninggalkan Tuhan. Nah, itu setia kepada pribadi Tuhan. Dan imam-imam Harun, ya, anak-anak Harun, imam-imam melayani, menunaikan tugasnya. Ya, itu. Jadi ini, saudaraku, kalau kita simpulkan, jadi walaupun nampak kecil, walaupun nampak tidak berharga, tidak dianggap kita, saudaraku, nampak kecil, nampak tidak berdaya, lemah. Ya, nampak lemah lah, 400 banding 800 ya. Nah, tetapi kalau kita mau setia, ini nomor 1, ya. Jadi supaya ada kemenangan, maka kita harus selalu setia. Ya, ada 2 macam di sini kesetiaan. A, tadi kami tidak meninggalkan Tuhan. Setia kepada pribadi Tuhan sama dengan setia dalam firman pengajaran yang benar. Setia dalam pengajaran benar. Ya, ayo, jangan mendengar ajaran asing, jangan mendengar ajaran lain. Setia pada pengajaran. Itu setia pada firman penggembalaan. Ya, Tuhan tolong, 1 firman penggembalaan, ya, 1 pengajaran benar. Ayo jaga kesetiaan itu. B, anak-anak Harun yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya. Nah, itu tugas. Itu sekarang menunjuk ibadah pelayanan, setia dalam ibadah pelayanan. Ya, ayo, ya, biar kita nampak kecil, nggak mungkin, mustahil. Tapi kalau ada kesetiaan, Tuhan yang berperang ganti kita. Ya, puji Tuhan. Ayo, jadi itu, ya, supaya bisa menang. Syaratnya kita harus setia. Ya, jaga kesetiaan. Kembalilah pada kesetiaan. Pada mulai pengajaran benar, ayo, jangan ada ajaran asing, jangan ada suara lain, jangan 2 suara, saudaraku. Jangan. Ya, kalau beda itu 2, tapi kalau sama itu 1. Ya. Dan kedua,
tunaikan tugas pelayanan. Nah itu, setia, ibadah pelayanan. Jangan sampai tidak setia. Mau kita diberkati, mau kita menderita, tetap setia. Tunaikan tugas pelayanan kita ya. Puji Tuhan. Itu yang pertama syarat. Syarat kedua, ayat 14. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Lah ini kan double. Dari depan ada, dari belakang ada. Ya bingung dong. Bagaimana perang dari depan dari belakang? Ya. Lalu apa? Pertama tadi sudah setia. Kedua, mereka berteriak kepada Tuhan. Sedang para imam meniup nafiri. Berteriak. Nah, ini syarat kedua, yaitu berteriak kepada Tuhan. Ya. Jadi sudah setia dalam pengajaran, setia ibadah pelayanan. Maka yang kedua, kita harus berteriak kepada Tuhan. Berteriak kepada Tuhan itu artinya kita hanya berseru, berserah kepada Tuhan. Hanya menyembah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ayo jaga kesetiaan dalam pengajaran dan dalam ibadah pelayanan, tugas pelayanan kita, dan juga saudaraku berteriak kepada Tuhan. Kita hanya berseru dan berserah, ya. Berseru dan berserah, hanya menyembah Tuhan. Hanya memanggil nama Tuhan, ya. Dari depan musuh, dari belakang, ya mustahil sudah, ya. Mustahil, ya. Tapi kalau kita mau kembali pada kesetiaan, ayo kembali pada kesetiaan, pada pengajaran benar, pada tugas pelayanan, ibadah pelayanan masing-masing. Ayo jangan sampai tidak setia, berjuang saudaraku. Ya, dan yang kedua yaitu berteriak kepada Tuhan, berseru dan berserah. Nah, itu pagi ini kita kerjakan. Ayo, ya. Kita hanya berseru berserah kepada Tuhan, ya. Kita hanya memanggil nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hasilnya, ya, Allah atau Tuhan yang berperang ganti kita, ya. Tuhan yang berperang ganti kita, ya. Itu, ya. Semoga kita bisa mengerti Tuhan yang berperang ganti kita, ya. Ini saudara, ya. Puji Tuhan. Tuhan yang berperang ganti kita. Mulai ayat 12 tadi, lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin. Nah, ini Tuhan yang memimpin perang, ya. Tuhan yang memimpin perang. 15. Dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah, ya, Yerobeam. Allah memukul kalah Yerobeam, ya. Puji Tuhan. Jadi Tuhan yang berperang ganti kita. Kalau Tuhan yang perang menang. Nah, kalau kita yang perang kalah, bukan cuma kalah, mati. Ya 400.000 lawan 800.000 kan, mati. Tapi kalau Tuhan yang perang, mau berapapun itu, berapa kali lipat musuh, pasti menang. Ya, puji Tuhan. Ayo, ada kemenangan atas musuh-musuh, ya. Menang atas musuh-musuh sama dengan menang atas masalah, ya. Menang atas kesulitan-kesulitan, ujian, tantangan apapun. Asal kita mau kembali pada kesetiaan. Ayo, aku mau setia, aku mau kembali. Pengajaran ayo setia, jangan ada yang lain. Dan tugas kita, tugas pelayanan, ibadah pelayanan kita setia. Sesudah itu, ayo berseru, mohonlah. Mohon kepada Tuhan, ya. Panggil nama Tuhan. Kita hanya berseru dan berserah kepada Tuhan, ya. Panggil nama Tuhan. Menyembah Tuhan. Maka dia yang berperang. Pasti menang, jelas ya. Allah memukul kalah, ya berarti ada kemenangan. Pasti menang. Bersama Tuhan pasti menang. Jadi kalau disimpulkan tadi, tidak setia itu kalah, rugi. Tapi kalau setia, menang, untung. Ya, menang, untung. Ayo jangan ditipu oleh pikiran, ya. Seringkali perasaan pikiran kita, wah nanti kalau saya setia, wah berapa kali lipat ruginya. Salah. Justru kalau nggak setia kita rugi. Tapi kalau setia kita untung, menang dan untung, ya. Puji Tuhan. Tuhan yang berperang ganti kita semua, ya. Puji Tuhan, kita menang sampai kemenangan terakhir. Nah itu, sebelum kemenangan terakhir kuat, ya. Kuat, ya. Hasil kedua kita kuat, ayat 18. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, kita menang. Sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Menjadi kokoh, menjadi kuat. Ayo. Jadi setia itu tadi apa? Setia itu menang. Setia itu kuat, kokoh. Jadi kenapa kita sering lemah? Karena kita kurang setia atau bahkan tidak setia. Ayo,
pagi ini kembali. Mohonlah, minta kekuatan biar kita bisa kembali setia. Kalau setia, kokoh, kuat, ya. Nah, bertahan sampai garis air, ya. Kuat, kokoh sampai garis air. Sampai, saudaraku, Tuhan datang kali yang kedua, kita menerima kemenangan terakhir, yaitu kita menang atas dunia ini. Ya, kita diubahkan sama mulia untuk layak menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Mari, yang bisa berutut silakan. Kalau tidak bisa, duduk saja. Ya, haleluya. Ku mau tetap setia. Ayo, sampai akhir tetap setia, berjuang. Ya, berjuang. Selidiki aku, lihat hatiku. Nyanyian tambah nomor 60. Ya, ku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia denganmu. Haleluya. Kembali pada kesetiaan. Ayo pagi ini bergumul. Haleluya. Kita hanya berteriak, hanya berseru, memohon belas kasih kemurahan Tuhan. Haleluya. Buka hati, buka suara. Haleluya. Oh, setia itu menang, setia itu untung, setia itu kuat kokoh. Ya Tuhan, haleluya, haleluya. Kami sering kalah, kami sering rugi, bahkan seringkali lemah Tuhan, karena kurang, kesetiaan kurang Tuhan, bahkan tidak ada. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Mohonlah belas kasih-Mu, kuatkan kami, kuatkan kami Tuhan. Oh belas kasih, haleluya. Mohon belas kasih-Mu, kuatkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Kuatkan kami Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya. Kami menyembah. Kuatkan Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Setia itu menang, setia itu kuat kokoh. Haleluya. Yesus, haleluya. Ampuni kami yang masih kurang dalam kesetiaan. Ampuni Tuhan yang masih tidak setia Tuhan. Haleluya.
Haleluya Yesus, haleluya. Kuatkan kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuatkan Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jamahlah Tuhan, haleluya. Kuatkan kami Yesus, haleluya. Tidak setia itu kalah, hancur Tuhan, haleluya. Tapi kalau kami setia, kami menang, kuat, kokoh sampai garis akhir. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Ampuni kami yang masih kurang setia Tuhan. Haleluya, karena butuh pengorbanan untuk setia Tuhan. Ampunilah. Kuatkan kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kuatkan kami Yesus, haleluya. Bisa kembali pada kesetiaan Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Kuatkan Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kuatkan kami, haleluya. 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 Kami menyembah-Mu, haleluya. Yesus, kami sembah. Kuatkan Tuhan, setia itu menang, setia itu kokoh Tuhan, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
sadar masih kurang Tuhan kesetiaan kami. Itu yang sering membuat kami kalah, menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, seringkali lemah, putus asa Tuhan, karena kami kurang setia. Yesus, haleluya. Jamahlah kami, kuatkan kami, haleluya. Haleluya, haleluya. Kalau ada kesetiaan biar mustahil Tuhan, 400 banding 800. Oh Tuhan yang berperang, memberi kemenangan, pasti menang bersama Engkau. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau, Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Kuatkan kami kembali pada kesetiaan Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Haleluya. Kembali pada kesetiaan Tuhan. Haleluya. Yesus. Kami menyembah-Mu, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Kami sembah, haleluya. 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 Kuatkan kami, haleluya. Haleluya. Setia itu menang, setia itu kuat kokoh Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. 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 Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan. Kuatkan kami, haleluya. Oh, semua kembali pada kesetiaan Tuhan, haleluya. Haleluya, kesetiaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya, oh, haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Biar mustahil tidak mungkin, kalau kami setia menjadi mungkin Tuhan. Karena Engkau yang berperang ganti kami. Haleluya. Tuhan yang berperang ganti kami. Pasti menang Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, kami menyembah. Yesus, haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami menyembah. Yesus. Yesus, kami menyembah-Mu. Kuatkan kami. Haleluya. Haleluya. Kuatkan Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Mohonlah belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus. Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Haleluya, haleluya. Mohonlah belas kasih-Mu. Haleluya. Yesus, kami sembah. Yesus, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Haleluya. Kami tak mampu Tuhan. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Kami sembah Engkau. Haleluya.
Haleluya Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu, kuatkan Tuhan. Semua bisa kembali pada kesetiaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Sembah Engkau Tuhan, mohonlah belas kasih-Mu, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah. Terima kasih. Haleluya. Kuatkan kami. Haleluya. Yesus, kuatkan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah. Mohonlah Tuhan. Mohonlah belas kasih-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuatkan semua kembali pada kesetiaan dan hanya berteriak, berseru kepada Tuhan. Hanya menyembah Engkau. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Ada kemenangan Tuhan. Setia itu menang, kuat, kokoh, haleluya. Sampai garis akhir Tuhan, tolong. Haleluya, haleluya. Kuatkan kami, haleluya. Ampuni jamaah Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Biar semua kembali pada kesetiaan. Setia dalam pengajaran yang benar, setia dalam ibadah pelayanan, tugas pelayanan, menunaikan tugas dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kuatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dengan sambil bangkit berdiri. Haleluya. Ingat kebaikan Tuhan, ingat korban Kristus. Itulah yang akan mendorong kita, menguatkan supaya kita tetap setia sampai garis akhir. Haleluya. Angkat dua tangan ini sekali lagi. Ya Tuhan, haleluya. Kuatkan. Sampai garis akhir Engkau dapati kami setia Tuhan. Haleluya. Kuatkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuatkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya.
Kami menyembah-Mu, haleluya. Kuatkan kami Tuhan, haleluya. Sampai garis akhir tetap dalam kesetiaan Tuhan, kokoh dalam kesetiaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, tetapkan firman-Mu. Kami serahkan semua pergumulan kami, mulai pergumulan rohani untuk setia ibadah pelayanan. Kuatkan semua, mampukan kami semua Tuhan, bisa bertahan sampai akhir, sampai Engkau datang dalam ibadah pelayanan. Yang sudah undur tarik kembali Tuhan, juga baru pertambakan, gembalakan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukalah firman-Mu sebagai pembuka jalan dalam setiap ibadah pelayanan kami Tuhan. Terima kasih juga pergumulan dalam sakit penyakit, Engkau tolong semuanya. Gangguan kesehatan Tuhan, jamah baik Bapak Ibu, anak muda, anak kecil Tuhan. Engkau yang melihat semua keadaan kami. Mohonlah belas kasih-Mu Tuhan. Engkau jamah mulai Pak Imrul Sombing, jamah Pak Saud Tamabolon juga sehatkan, kuatkan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mohon kemurahan-Mu juga. Inawadi juga Engkau jamah, sehatkan juga Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Haleluya, demikian juga Pak Joni di Surabaya juga tolong. Saudari Sarmin Cia, Saudari Roselin juga di Malaysia Engkau jamah Tuhan. Mohon kemurahan-Mu. Demikian juga Tuhan, Bapak Fitram dan Ibu, Saudara Gunmar juga Engkau jamah. Anak-anak kecil juga yang sakit tolong. Anak Gilbert, Sofia juga, Anugrah, Raselin juga Engkau tolong Tuhan. Engkau jamah Tuhan. Kami serahkan Tuhan, mohon belas kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau yang melihat semua juga. Cici jamah, mamanya juga jamah Tuhan. Haleluya. Ampuni kami semuanya, Engkau lihat semuanya. Kuasa setan sakit kami usir semua dalam nama Yesus, pergi darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Haleluya. Sehatkan semua, pulihkan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semuanya, usaha kerja di bidang apa saja, campur tangan Tuhan. Yang cari kerja Engkau yang buka jalan, beri yang terbaik semua. Terima kasih juga, haleluya. Bangunan, renovasi rumah semua Tuhan berikan kelancaran, kemudian selesai dengan baik semua, tepat pada waktunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sekolah, kuliah, PKL juga Tuhan campur tangan, berikan hikmat, akal budi. Engkau yang menolong semuanya Tuhan, supaya semua bisa haleluya lakukan dengan baik, semua dapat nilai yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nikah-nikah juga lembutkan hati, satukan dalam rumah tangga, satukan dalam pengajaran, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Ibu-ibu juga Tuhan sehatkan semuanya. Demikian juga mudah-mudi Tuhan sucikan Tuhan. Haleluya. Pergaulan, satu pengajaran, satu penggembalaan. Beri kesabaran, tidak ada yang memaksakan diri, tapi semua dalam penundukan, terutama dalam firman penggembalaan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, syukur hanya bagi-Mu. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati juga Ibu Emi Pardede yang sudah menjamkan tempat ini sama dengan keluarga Pak Riki dan Putih Puluh, kembalikan berkat berlipat kali ganda, biarlah tetap dipakai oleh Tuhan dalam kegerakan membangun tubuh Kristus yang sempurna. Bangsa, negara, pemerintah juga berkati, beri takut akan Tuhan, hikmat bijaksana, beri Tuhan keamanan, berikan kedamaian negara kami, beri jalan keluar atas persoalan-persoalan dihadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga kebaktian persekutuan tubuh Kristus Kebermampuan di Malang tanggal 8-9 November minggu depan, buka firman, buka jalan, jadi kegerakan hamba-hamba-Mu, anak-anak muda dalam luar negeri bisa bersekutu semuanya Tuhan campur tangan. Terima kasih perjalanan semuanya, perjalanan kami juga rombongan Tuhan menolong. Haleluya, haleluya. Selamat semuanya, sukacita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kemurahan Tuhan. Terpuji nama-Mu. Nanti malam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Buka firman, buka jalan. Gerakkan jiwa-jiwa datang. Haleluya, tidak terhalang oleh apapun. Tuhan tolong semua. Berjuang semua. Menang semua. Tolong Tuhan. Terima kasih. Syukurannya bagi-Mu. Mari kita angkat dua tangan. Kami serahkan tubuh jiwa kami dalam tangan Tuhan. Inilah kehidupan kami. Tidak layak, tidak bisa apa-apa. Engkau yang menolong, menguatkan Tuhan, memberi kemenangan kepada kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan kemurahan Tuhan. Lindungi dari celaka, bahaya, dosa, virus, maut, bencana. Selamatkan sampai sempurna. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Haleluya. Biar berkat-Mu, damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai
pagi hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan yang ikut haleluya siaran langsung, siaran tunda dimanapun berada. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu nanti ibadah pendalaman Alkitab ya, disertai dengan perjamuan suci jam 6:30 malam. Puji Tuhan.